Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. Misteri Nini Pelet kali ini mempersembahkan episode ke-19 dengan judul Makhluk Alam Gaib. Naskah karya Ari Hidayat, teknik dan montase Moko Treasure, dengan sutradara Dian Pertiwi. Makhluk Alam Gaib, sebuah kisah mendebarkan tentang malapetaka di sebuah desa yang disebabkan karena hadirnya makhluk yang berasal dari alam gaib. Dalam seri yang ke-27 ini didukung oleh Hana Pertiwi sebagai Nilam Cahya dan Indrawati sebagai Bibi Sarbini. Pengantar cerita Eli Kusuma. Selamat mendengarkan. Malam itu Nilam Cahya tidak bisa tidur karena bibinya mengajak bercakap-cakap lebih lama lagi. Apalagi mereka baru saja bertemu kembali setelah sekian lama mereka berpisah. Bibi Sarbini ingin mengetahui lebih jauh tentang hubungan Nilam Cahya keponakannya dengan Restu Singgi. Apa? Kau akan segera kawin dengan Nak Restu? Iya. Kenapa Bibi Sarbini menjadi khawatir mendengarnya? Tapi kau tidak sedang main-main kan, Nilam? Saya sungguh-sungguh bicara pada Bibi. Buat apa saya main-main? Ini bukan persoalan main-main, Bi. Karenanya saya kembali ke kampung halaman saya. Saya mengajak Restu sebagai calon suami saya. Di samping saya rindu pada keluarga, pada ibu, saya ingin memperkenalkan Restu pada ibu dan keluarga yang lain. Bibi Sarbini adalah keluargaku yang pertama, yang aku kenalkan dengan calon suamiku. Besok, aku ingin mengajak Restu ke rumah saudara-saudaraku. Aku ingin memperkenalkannya pada mereka, Bi. Terutama pada ibu. Tapi, kenapa ibu tidak ada di pondok ini, Bi? Padahal yang saya tahu, terakhir kali sebelum saya meninggalkan kampung ini, ibu tinggal di pondok ini bersama Bibi. Bibi pasti tahu di mana ibu sekarang berada. Kenapa tidak kau tanyakan sejak pertama kau datang siang tadi, Nila? Saya sengaja, Bi. Karena saya ingin tahu kabar Bibi Sarbini lebih dulu. Bibi Sarbini tidak bicara lagi. Untuk beberapa saat, suasana menjadi sunyi. Bi, Bibi jangan diam saja. Bibi membuat saya menjadi khawatir dan penasaran. Di mana ibu berada sekarang, Bi? Apa yang terjadi dengan ibu? Bibi harus cerita pada saya. Bibi tidak bisa menyembunyikan apa yang sudah terjadi pada ibu. Saya sudah lama pergi, Bi. Saya tidak tahu lagi bagaimana keadaan ibu sekarang. Bi, bicaralah. Jangan diam begitu. Apa Bibi tidak kasihan pada saya? Wanita setengah tua itu kemudian perlahan-lahan duduk di samping Nilam Cahya sambil tangannya merapikan rambut Nilam Cahya yang tergerai panjang. Nilam, rambutmu tidak rapi lagi seperti dulu. Tidak lagi seindah dulu. Kamu ingat, dulu Bibi seringkali merapikan rambutmu ini. Iya, saya ingat. Kamu seperti sudah tidak peduli dengan diri kamu lagi, Nila. Kau seperti tidak pernah mau mengurus rambutmu lagi. Rambutmu kasar. Tidak serapi dulu, Nila. Kau pasti membiarkannya rusak. Rusak sekali. Tidak lagi Bibi lihat keaslian dan keindahannya. Dulu, rambutmu ini hitam legam. Indah dipandang. Sekarang tidak lagi. Kamu pasti tidak mengurus diri, Nila. Saya memang tidak pernah mengurusi rambut saya lagi, Bi. Jika Bibi mengatakan rambut saya sudah rusak, rusak sekali. Tidak lagi Bibi lihat keindahan dan keasliannya.
Itu sama artinya Bibi sedang melihat diri saya sekarang ini. Apa maksudmu, Nilam? Bibi tidak mengerti. Apakah semua kata-kata Bibi telah menyinggung perasaanmu? Tidak. Kata-kata Bibi hanya mengalihkan pertanyaan saya tentang ibu. Tapi saya rasakan kalau kata-kata Bibi menyentuh diri saya. Bibi seolah-olah tahu keadaan diri saya yang sekarang. Bibi sangat tidak mengerti. Apa maksudmu? Hal ini sebenarnya belum berani saya ceritakan, Bi. Tapi memang harus saya ceritakan. Bibi Sarbini harus tahu kenapa saya ingin cepat kawin dengan Restu. Karena saya bukan lagi Nilam yang dulu Bibi kenal. Yang dulu Bibi tahu sebagai Nilam, keponakan Bibi yang masih gadis suci. Nilam? Oh, kau? Ya, saya sudah tidak suci lagi. Nilam? Saya sudah rusak. Seperti rusaknya rambut saya. Tidak lagi indah dipandang keaslian wajah saya. Saya sudah bukan gadis lagi, Bi. Oh, apakah Nak Restu yang merusak kesucianmu, Nilam? Bukan dia. Tapi justru dia yang akan menolong saya. Kejadiannya sudah lama sekali, Bi. Nilam Cahya kemudian bercerita kepada bibinya tentang pengalaman selama pengembaraannya. Sampai dia mengalami nasib buruk di mana dia pernah diperkosa Jail Singgih, kakak Restu Singgih, hingga Nilam Cahya mempunyai anak. Apakah Nak Restu benar-benar mau menerima keadaan kau seperti itu? Kau itu sudah punya anak, Nilam. Jarang laki-laki yang mau memperistri seorang wanita yang sudah punya anak. Apalagi Nak Restu itu sudah tahu kejadian yang pernah kau alami. Kau diperkosa Jail Singgih kakaknya. Bibi kagum. Kalau saja Nak Restu itu bisa menerima dirimu apa adanya. Tapi Bibi tidak percaya sebenarnya. Tapi kalau Bibi nilai, Nak Restu mempunyai pendirian yang teguh. Kemauannya bisa dipertanggungjawabkan. Bibi juga tidak mengerti sampai sejauh mana hubungan kalian berdua. Bibi pun heran. Nak Restu itu sepertinya memang sangat mencintai kau, Nilam. Bibi lihat dari sikapnya. Nilam, berbahagialah jika kau bisa kawin dengan Nak Restu. Anak muda itu bukan tipe laki-laki sembarangan. Kau harus bisa menjaga cintanya. Jangan mengecewakannya. Bibi. Nilam Cahya memeluk Bibi Sarbini dan menangis dalam dekapan bibinya. Bibi Sarbini diam-diam meneteskan air mata. Kau harus tabah, Nilam. Kau harus banyak bersabar. Bibimu ini juga sering disakiti laki-laki. Tapi untungnya, aku masih bisa menjaga kesucianku sampai sekarang. Kau sendiri tahu. Kau tahu berapa usiaku sekarang? Sampai usia setengah tua ini, aku masih hidup sendiri. Aku bukannya tidak ada gairah mempunyai teman hidup laki-laki, Nilam. Aku bukannya dingin pada laki-laki. Tapi aku sudah memutuskan untuk hidup sendiri. Aku takut dengan laki-laki. Aku takut dengan perkawinan. Nilam, kau juga harus hati-hati. Perkawinan itu jangan sekali-kali kau pandang indahnya saja. Tapi apa yang harus kau isi dari hasil perkawinan itu sendiri nantinya. Jadi, kau harus mengerti benar, Nilam. Kau mencintai Nak Restu? Saya ingin secepatnya dia menjadi suami saya, Bi. Kau masih sangat cantik. Kau kelihatan sudah dewasa. Ingat, Nilam. Dalam perkawinan itu hanya ada satu. Bercerai. Jika hal itu sudah terjadi pada dirimu, maka itu adalah kegagalan hidupmu yang paling pahit dalam mengarungi rumah tangga. Sekali itu gagal, sekali lagi kau akan ketakutan. Sejarah yang paling buruk bagi seorang wanita dalam hidupnya, jika dia mengalami sebuah perceraian dalam sebuah perkawinan. Nah, Bibi tidak ingin hal itu terjadi pada kalian nantinya. Terima kasih, Bi. Saya akan ingat-ingat itu. Tadi, semula kau bertanya tentang ibu. Sekarang,
Sebelum Bibi menjelaskan tentang ibumu, Bibi ingin tanya pada kau. Apakah kau sudah pulang ke rumahmu, Nilam? Sudah. Siang tadi kami pulang. Tapi kami tidak masuk ke rumah, Bi. Kami tidak bertemu siapa-siapa. Jadi kami langsung pergi. Kau tidak menemui ibumu dulu? Saya kembali ke kampung halaman ini hanya untuk menemui ibu kandung saya. Bukan perempuan itu. Dia bukan itu, Bi. Bibi sudah tahu persoalan keluargaku sejak dulu, bukan? Di mana ibu sekarang berada, Bi? Saya ingin bertemu dengannya. Kau benar, Nilam. Tapi, Bibi belum berani cerita tentang ibumu. Kalau Bibi menceritakannya, Bibi menjadi sakit. Sakit sekali hati ini, Nilam. Kenapa bisa begitu, Bi? Apakah Bibi pernah mengalami kejadian yang membuat Bibi menjadi dendam sampai sekarang ini? Sungguh, Bibi tidak sanggup bercerita pada kau sekarang ini. Tapi, nanti pun kau akan tahu persoalannya, Nilam. Bibi tidak mau kau juga ikut menjadi sakit hati. Jika kau akan Bibi ceritakan tentang ibumu, kau akan dendam pada seseorang nantinya. Bi, ada apa sebenarnya? Apakah ada kejadian sesuatu dengan ibu? Di mana ibu sekarang, Bi? Katakanlah, apakah ibu mengalami sesuatu? Saya harus ketemu ibu. Jangan saat ini, Nilam. Kau belum saatnya melihat keadaan ibu kau sekarang. Kenapa, Bi? Bibi membuat saya cemas sekali. Pasti Bibi menyembunyikan masalah. Bi, saya tidak mau Bibi menyembunyikan keadaan ibu sekarang. Jangan dulu kau tanyakan tentang ibumu, Nilam. Ibumu baik-baik saja. Sekarang, bagaimana dengan persoalan kau dengan Restu? Apakah kau sudah menceritakan segalanya tentang keadaan keluargamu, Nilam? Apakah kau sudah ceritakan padanya kalau kau mempunyai ibu tiri? Belum, Bi. Aku takut Restu malah tidak suka nantinya. Untuk apa aku ceritakan tentang ibu tiriku pada dia? Bukankah lebih baik aku cerita tentang ibu kandungku sendiri? Untuk itu, aku ingin memperkenalkannya pada ibu. Nilam, tapi walau bagaimana, kamu juga harus menceritakan yang sesungguhnya, bahwa kau mempunyai ibu tiri. Biar Nak Restu tidak kecewa nantinya. Nanti pun akan aku ceritakan, Bi. Tapi saya mohon pada Bibi, saya hanya ingin tahu di mana ibu sekarang berada. Ibumu ada di rumah pamanmu sekarang. Paman Anomukti? Iya. Bibi besok harus antarkan saya menemui ibu di rumah Paman Anomukti ya. Baiklah. Terima kasih, Bi. Aku bahagia sekali mendengar ini. Aku memang sudah rindu sekali pada ibu. Sementara malam terus merayap jauh, Nilam Cahya akhirnya tertidur. Tetapi Bibi Sarbini masih gelisah dan memikirkan persoalan keponakannya. Bibi Sarbini yakin sekali kalau Nilam Cahya akan menurut dengan kata-katanya. Maka menjelang pagi hari, Bibi Sarbini memanggil Nilam Cahya ke dalam kamarnya. Ada apa, Bi? Ada yang Bibi ingin katakan tentang rencana kita untuk pergi menemui ibumu. Bibi rasanya tidak bisa kalau sekarang-sekarang ini mengajakmu menemui ibumu, Nilam. Kenapa begitu, Bi? Bibi banyak pekerjaan. Kau mengerti kan, Nilam? Bibi harap kau jangan kemana-mana dulu. Istirahatlah di pondok Bibi ini bersama Nak Restu. Kalian masih terlalu lelah. Kalian masih perlu banyak istirahat. Bukankah kalian baru sampai di kampung ini? Tapi saya ingin sekali bertemu ibu, Bi. Bibi mengerti, tapi jangan sekarang, Nilam. Nanti pun kau akan Bibi antarkan menemui ibumu. Bibi sekarang banyak pekerjaan di ladang. Baiklah, Bi. Kalau Bibi memang tidak bisa, biar saya saja sendiri yang pergi ke rumah Paman Anomukti. Jangan, Nilam. Jangan. Kamu mau kan menuruti apa kata-kata Bibi? Bibi mohon, Nilam. Kamu jangan kemana-mana dulu. Nanti dengan Bibi saja kalau mau pergi ke rumah pamanmu. Baiklah, Bi. Saya akan menunggu Bibi selesai bekerja. Bibi Sarbini kemudian pamit untuk pergi. Nilam Cahya dan Restu Singgi mengantarnya sampai di depan pondok. Bagaimanakah kisah selanjutnya?
Nah, saudara pendengar, ikutilah lanjutan serial Misteri Nini Pelet yang dipersembahkan oleh PT Dankos Laboratoris Indonesia di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.